Ya, buddy. Halo, halo, halo. Apa kabar semua? Apa kabar semua? Ketemu lagi di channel saya. Nah, hari ini saya udah di puncak. Setelah kemarin berkelana selama bulan Agustus cuma 10 hari aja di rumah. Hari ini saya lagi di landing area di puncak dan tentunya untuk membuat vlog tentang meningkatkan kemampuan terbang. Jadi untuk meningkatkan kemampuan terbang itu tidak selalu dengan terbang take off, terbang landing, tidak. Tapi ada kalanya kita meningkatkan kemampuan terbang itu dengan cara ground handling atau kiting, dimana kita nggak bisa terbang atau cuacanya jelek atau anginnya jelek, manfaatkanlah waktunya dengan ground handling dan kiting. Nah, seperti di depan saya ini lagi ada yang ground handling. Pilot terkece di Indonesia, Mark Kodot atau Jumparing. Nah, kebetulan di puncak anginnya lagi tailwind nih dari pagi sampai sekarang. Yo, buddy. Lagi ngapain ini? Biar apalah sebuah oleh karena. Belum ngembang payungnya. Nah, jadi teman-teman bisa ground handling, cara handling parasut yang baik dan benar. Coy, main bola ya coy, main bola. Di mana tempat bolanya? Ada bola. Stop. Ini ada pilot juga yang baru naik, dapat license PL1. Satu. Selamat. Ini buat yang mau pesen baju boleh. Oh iya nih. Boleh. Baru dipakai nih. Perdana. Boleh. Kemarin di Bali banyak juga permintaan. Boleh lah, langsung. Tinggal pakai nama. Awas. Ini kayaknya kebanyakan ngebles nih. Ini harus khusus ground, jadi nggak ada pelindung belakangnya, cuman kancut aja karena dibikin buat ringan. Kalau beda Kacamata. Sama kacamata juga. Nah, sebetulnya selain ground handling juga ada beberapa tingkatan untuk peningkatan kemampuan terbang ini. Di antara lainnya adalah kalau di puncak itu kan ada bukit 10 meter, dimana bukit 10 meter ini bukit percobaan untuk calon siswa baru sebelum terbang di bukit yang 250 meter. Nah, kalau misalkan di puncak itu ketika angin headwind itu bisa kita lakukan di bukit 10. Nah, itu bukitnya kecil banget sih di kamera. Itu bukitnya bukit 10 meter. Jadi kalau biasanya angin di sini headwind dan angin ke take off-nya itu lebih kencang daripada angin yang di bawah, biasanya teman-teman bisa melakukan terbang di bukit 10 meter itu gitu, untuk meningkatkan kemampuan terbangnya dari mulai take off, terbang dan landing. Nah, kalau di sini karena lagi tailwind sekarang, jadi kita belajar kiting atau ground handling. Tapi kalau misalkan anginnya kencang juga, kalian harus butuh teman untuk anchorman atau biar nggak kebanting kali ya, biar nggak ke bawah. Biasanya kan kalau angin kenceng kita kepelanting gitu ke bawah, biar buat nahan aja sih. Tapi kalau anginnya masih di bawah 15 km per jam itu masih aman.
Tambah lagi tangan kanannya diangkat. Nah, kalau udah kayak gini biasanya kita belajar kontrol, menyeimbangkan parasut biar stabil di atas kalau anginnya bagus ya. Kayak yang dilakukan pilot terkece ini. Kemarin habis nganter bos Jin nih, yang punya Jin. Capek. Lagi nih Wan, gantian. Gimana? Napas yang jadi masalah. Samsu. Lanjut. Oh ya, kebetulan sekarang lagi ada siswa juga, satu orang cewek baru masuk hari ini dan baru mulai hari ini. Jadi pas banget lagi ground handling, kita lihat mbak-mbaknya. Buat yang mau sekolah nih, yang lagi cari-cari sekolah paralel yang di Puncak, boleh hubungin saya. By komen YouTube bisa, by Instagram dagangan saya juga bisa di @paralayangpuncak_official. Selain belajar sekolah juga terbang tandem bisa. Terus open trip juga bisa. Open tripnya kemana aja? Ke Danau Toba mau, ke Bali mau, ke Subang mau, Cimaja, Sukabumi, Pelabuhan Ratu mau, boleh. Yuk. Geser mana? Bagus, balik badan, lari. Tangan di atas. Diangkat. Nah, gitu. Balik badan boleh. Nah, sekalian sharing aja. Jadi kayak gimana sih belajar paralayang itu dari mulai pertama sampai terbang sendiri. Oke, jadi biasanya kita mulai biasanya tuh paling cepat 10 hari atau 1 minggu lah udah bisa terbang sendiri di puncak, tapi dengan kondisi cuaca yang bagus dan yang baik untuk terbang. Jadi pembagian waktunya adalah, sorry nih sambil dijemur. Pembagian waktunya adalah hari pertama kita pertemuan di lokasi landing di sini. Nanti kita akan perkenalan alat apa aja yang akan digunakan, terus apa aja namanya. Nah, dari situ nanti baru kita mulai metode ground handling atau kiting, dimana metode ini dasar untuk cara mengembangkan parasut yang baik dan benar. Kita biasanya lari-lari nih dari ujung lapang ke ujung lapang gitu. Kalau ini karena anginnya tailwind, jadi kita mulainya dari parkiran sampai ke atas. Tapi biasanya kalau misalkan headwind, anginnya bisa terbang mulainya dari sana ke sini gitu. Nah, di sini itu kurang lebih sekitar 2 sampai 3 hari untuk kitingnya. Itu dimulainya dari jam 8 pagi terus sampai jam 5 sore. Tapi itu tergantung fisik kalian. Kalau misalkan fisik kalian kuatnya cuma sampai jam 12 siang atau sampai jam 2 siang, itu tidak masalah. Kita tidak memaksakan. Dan untuk waktunya silahkan diatur sendiri. Biasanya ada orang yang belajar ke paralayang itu 1 minggu itu cuma 2 kali atau weekend aja, tapi itu kan akan memperlambat proses sekolahnya gitu. Maksudnya akan semakin lama dia untuk terbang sendirinya. Nah, beda dengan yang punya waktu seperti mbak-mbak itu, dia punya waktunya 2 minggu di puncak dan dia kayaknya konsisten setiap hari, jadi kemungkinan akan lebih cepat untuk bisa terbang sendirinya. Nah, setelah 3 hari berjalan di landing, ground handling, nanti kita akan pindah ke bukit 10 meter di sana.
di mana bukit 10 meter itu bukit percobaan sebelum kita memulai terbang di bukit yang 250 meter di puncak. Jadi kita akan terbang dulu di situ. Kita akan lakukan take off yang diajarkan di landing kayak gimana. Terus nanti terbangnya kita akan merasakan kayak gimana. Terus nanti juga landingnya akan merasakan kayak gimana. Dan di situ juga dipandu menggunakan atau komunikasi kita tetap jalan dengan radio komunikasi atau HT. Nah, dari situ kurang lebih sekitar 2 hari lah ya, 2 hari. Nanti setelah instrukturnya menyatakan bisa dan yakin untuk terbang di bukit 250 meter, barulah kita akan lakukan terbang di bukit 250 meter. Nah, kalau misalkan teman-teman masih belum yakin, itu tidak masalah, tekin lagi aja apa yang membuat kamu tidak yakin. Bisa jadi ground handling lagi atau terbang di bukit 10 meter lagi. Kalau misalkan sudah yakin dan naik ke atas ke bukit yang 250 meter itu tapi teman-teman masih belum berani, tidak menjadi masalah juga. Karena nanti biasanya di situ kita akan tandem dulu nih, terbang berdua. Nanti di udara teman-teman yang pegang kendalinya tinggal dengerin instruksinya dari radio komunikasi. Selama radio komunikasi kita nyambung, berarti penerbangan kita aman dan selamat ya. Jadi teman-teman tinggal dengerin aja instruksinya seperti apa. Misalkan disuruh belok kanan, disuruh belok kiri. Setelah tandem itu barulah akan dimulai penerbangan yang pertama atau per jam. Nah, setelah terbang yang pertama barulah dinyatakan di situ sebagai pilot PS kali ya, pilot PS atau masih siswa karena belum mendapatkan license. Ada sesuatu bagus. Bagus, jangan Dorong aja, dorong badannya. Santai. Larinya jangan kiri kanan. Susah tapi. Iya, dikontrol aja parasutnya. Terus untuk mendapatkan lisensi itu kita harus terbang sebanyak 40 kali loncatan di di 2 bukit yang berbeda. Jadi misalkan kalian belajar di puncak nih, beberapa loncatan, nanti loncatan yang keberapanya di bukit yang mana, daerah mana gitu, persyaratannya seperti itu. Nah, itu sebanyak 40 kali. Selama kita terbang itu selalu dicatat di logbook. Nah, logbooknya itu di by online di website, ditulis setiap harinya. Logbooknya dicatat terbangnya pakai parasut apa, jam berapa, terus kecepatan anginnya berapa, bentuk awannya apa, terus langitnya kayak gimana, seperti itulah, ketinggiannya berapa, landingnya di mana, seperti itu. Nah, dari situ nanti biasanya kita akan ada ujian untuk mendapatkan license dengan rating PL1 atau pilot basic. Nah, di materi ujian ini ada 5 di materi ujian ini ada 5 mata ujian atau mata pelajaran. Di antaranya adalah aerodinamika, meteorologi, peralatan terbang, peraturan terbang, dan teknis terbang. Itu ABCD semua gitu. Nanti kita akan dikasih manual booknya untuk dibaca-baca sebagai kisi-kisi juga untuk kita mengisi soal ujiannya gitu. Ujiannya tidak se-private kayak ujian sekolah ini, aman. Bisa sambil rokokan, ngopi, nonton bisa. aman. Kalau beli itu kisaran berapa? Kisaran harganya itu tergantung mau belinya dari Asia atau mau dari Eropa. Kalau misalkan Asia hitungannya pasti kan pakai dolar, kalau Eropa pakai euro. Kurang lebih untuk satu set itu dikenakan sekitar 60 juta sampai Jakarta atau sampai bolehlah sampai puncak. Di antaranya ada parasut utama, ada harness, tempat duduk, dan parasut cadangan. Itu cuma 3 item aja. Kurang lebih sekitar yang termurah kurang lebih sekitar 60 jutaan aja, itu satu set. Kalau untuk parasutnya aja kurang lebih 30 jutaan. Kalau untuk harnessnya ada yang mulai dari 13 juta sampai 20 juta tergantung merek dan tergantung pembuatannya di mana. Dan untuk cadangannya kurang lebih 10 sampai 11 juta. Jadi kalau ditotalin rata-rata kurang lebih 60 juta.